Hey Hotman, saya Dr. Rasman Alif Nasution, ngajak kau tempur. Abang Rasman, kata gua mah kagak usah ngajak tempur, kagak usah tinju-tinju begitu, kekerasan itu namanya. Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim-hakim yang menyidangkan harus ada kemampuan bagaimana melegaliter suatu persidangan, bukan otoriter. Sehingga dalam mencapai kebenaran materi itu bisa ditemukan secara maksimal. Dia naik ke atas meja persidangan ngerasa bahwa kliennya itu sedang dicekik. Tapi yang menjadi logika aku adalah dengan dia naik ke atas meja persidangan, apa yang diharapkan? Bisakah dia tiba-tiba meloncat gitu membantu kliennya supaya nggak dicekik? Ya nggak juga gitu loh. Polisi aja nggak berani mau nangkap Rasman. Polisi diusir di persidangan. Polisi diam aja. Ya juga ya. Moga-moga dilihat nih sama Kapolri Pak Listio Sigit. Ada hal menarik di balik kericuan yang terjadi pada saat persidangan Rasman Alif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah kericuan, Rasman melakukan konferensi pers dan juga memberikan beberapa klarifikasi kepada para awak media. Dan ada satu video yang lucu, yang menarik, yaitu di mana Rasman dengan menggunakan sarung tinju, tidak berbaju dan menggunakan celana pendek, mengajak Hotman untuk tinju ya, untuk bertarung. Jadi mungkin ini adalah video lama tetapi masih relevan dengan situasi yang terjadi sekarang tentunya. Ini video memang sudah terjadi beberapa tahun lalu. Tetapi ketika kita sinkronkan kembali dengan situasi yang terjadi saat ini, sepertinya pas. Dan mendapatkan berbagai macam tanggapan dari para awak media tentunya. Dan masih dari berita Rasman ini, terkait Rasman, banyak dari pihak netizen sangat kecewa atau mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Rasman dan juga Firdaus Oiwobo ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Dan sepertinya tindakan yang dilakukan Rasman ini tidak terpuji, karena dinilai telah merusak nama baik pengadilan, telah mencoreng hukum di Indonesia ini. Dan apakah ia dan Firdaus akan bebas begitu saja atau bakal diambil tindakan tegas dari Mahkamah Agung? Mari kita ikuti video-videonya. Hey Hotman, saya Dr. Rasman Alif Nasution, ngajak kau tempur. Abang Rasman, kata gua mah kagak usah ngajak tempur, kagak usah tinju-tinju begitu, kekerasan itu namanya. Mending adu lari aja maraton, kata gua. Berani nggak lu maraton lebih sehat. Gue pengen lihat bengeknya lu kayak gimana. Orang gendut kan begitu bang, ya kan? Mending maraton aja daripada tempur kayak gitu. Kagak baik itu kalau misalkan ditonton sama anak kecil. Jangan mencontoh sesuatu yang salah. Mending maraton aja, bengek deh lo. Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim-hakim yang menyidangkan harus ada kemampuan bagaimana melegaliter suatu persidangan, bukan otoriter. Sehingga dalam mencapai kebenaran materi itu bisa ditemukan secara maksimal. Baik, tapi ketika ada pengacara yang sampai naik ke atas meja ini, apakah itu melanggar etik? Apa yang dilakukan, yang dipertontonkan di ruang sidang untuk orang awam, kan ini nganggapnya seolah-olah ricuh luar biasa. Kita tidak pernah dipertontonkan sampai yang seperti ini, Prof. Apakah ini ada pelanggaran etik yang dilakukan di situ? Nah, kalau kita bicara teori, saya bukan pada penyidik, bicara teori, itu masuk pada konsep tindakan yang tidak pantas dilakukan suatu persidangan. Baik. Tidak pantas pada suatu tempat marwah di dalam mencari suatu peradilan. Dan sampai naik. Jadi saking emosionalnya, ini yang kadang-kadang itulah yang karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sampai pada naik. Nah ini akhirnya berpanjangan. Dengan demikian makanya ya apapun yang terjadi, makanya kan kalau kita lihat kan sumbernya kan sekalipun langit runtuh hukum akan tegakkan. Ya itu yang saya kira ujian bagi kita semua dalam rangkaian kebenaran sampai pada tindakan-tindakan yang tanda petik tidak pas. Itu saya kira tidak pas dalam konteks-konteks terhadap perbuatan terhadap peradilan. Itu perbuatan yang tidak pas, perbuatan yang tidak patut naik pada suatu tempat di mana itu mencari keadilan, di mana itu merupakan benteng keadilan yang harus kita hormati bersama. Begitu. Polisi aja nggak berani mau nangkap Rasman. Polisi diusir di persidangan. Polisi diam aja. Ya juga ya.
Moga-moga dilihat nih sama Kapolri Pak Listio Sigit. Saking hebatnya si Rasman tuh. Nah, gak ada lagi harga polisi, jatuh harga pasaran polisi. Di persidangan di buat Rasman, diusir ya. Iya. Ini kalau dibiarkan si Rasman, ya, terus dibiarkan lagi si pengacaranya tuh, oknum pengacara itu yang naik ke atas meja. Wah, besok pasti ada yang ikut mereka bikin rusuh di persidangan. Ini kita lihat ini, pihak yang berwajib berani nggak nangkap si Rasman? Tangkap Rasman, manusia besar mulut, rakyat Indonesia mendukung Bapak Polisi, tangkap dia itu, bikin rusuh di Indonesia itu. Saya untuk mati demi hukum dan Indonesia. Pelan-pelan baik ngomongnya bang, gue juga udah denger nih ya. Gue bisa denger, nggak usah bentak-bentak pakai pukul-pukul meja segala kayak gitu ya. Ya bang, bisa bicara pelan-pelan aja nggak bang? Jangan kasar-kasar tuh. Oh, oke bang. Bye ya bang. Istri saya wada dengan Bu Eni. Saya siap meninggalkan Indonesia. Alhamdulillah kalau memang itu bisa terlaksana. Kira-kira kapan kuda laut akan meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia? Moga-moga secepatnya bisa dilakukan dalam waktu dekat ya. Ya bukannya kenapa-napa, kalau memang hal tersebut bisa terlaksana dan bisa dilakukan lebih cepat, ya setidaknya kita semua akan melakukan persiapan untuk melakukan syukuran sebagai bentuk syukur bahwa kuda laut bisa meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Ya minimal ya mengurangi satu tipe makhluk yang banyak merepotkan di negara ini gitu. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Komandanmu yang Kurasa memang udah nggak waras ini. Habis obat apa ini si Rasman? Betul lah. Iya ya. Beda kelas. Soekarno masuk penjara. Insinyur Haji Soekarno masuk penjara karena difitnah. Adnan Buyung masuk penjara. Nah, karena apa? Beda kasus sama kau, Ras. Kau teriak-teriak buat rusuh di pengadilan. Pengacaramu naik di atas meja. Di mana akal pikirannya coba? Adabnya di mana? Jangan ngaku orang Indonesia kalian kalau seperti itu. Attitude kalian. Ya. Bagus kalian pindah dari Indonesia, keluar dari Indonesia. Itu kau salahkan hakim. Lah kau tuh dulu pernah masuk penjara kau kan? Waktu kau menjadi anggota DPRD Penyambungan. Kasus apa kau? Korupsi. Alah kau maling, teriak maling. Kau pun kau pikir kau bersih kali kau. Bodat memang kau. Buat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran aturan contempt of court bisa dikenakan sanksi sesuai KUHP berdasarkan pasal 218 KUHP yang menyatakan siapapun peserta sidang yang tidak menghormati persidangan di pengadilan, termasuk tidak mentaati tata tertib pengadilan, bisa dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruang sidang pengadilan, termasuk dipidanakan. Selain itu, perilaku pihak-pihak yang kemudian melakukan kerusuhan dan melakukan intimidasi ancaman bisa dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang secara terang-terangan dan bersama-sama dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau 5,5 tahun. Dan berdasarkan pasal 217 KUHP, pihak-pihak yang membuat rusuh di ruang sidang pengadilan dan tidak bisa diatur bisa dikenakan sanksi berupa penjara maksimal 3 minggu atau dikenakan denda maksimal Rp1.800. Dia naik ke atas meja persidangan ngerasa bahwa kliennya itu sedang dicekik. Tapi yang menjadi logika aku adalah dengan dia naik ke atas meja persidangan, apa yang diharapkan? Bisakah dia tiba-tiba meloncat gitu membantu kliennya supaya nggak dicekik? Ya nggak juga gitu loh. Sekarang balik lagi ke awal peristiwa ini terjadi adalah kliennya mendatangi seorang pelapor yang dalam hal ini mungkin kita sebut saja korban, dan
mau menyentuh gitu loh. Sedangkan korban ini yang Hotman Paris ini kan dilindungi oleh undang-undang. Gimana pun semua yang ada di sana, jaksa, pegawai pengadilan dan lain-lain pasti akan melindungi Bang Hotman, bukan karena dia seorang Hotman Paris, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Memang wajib dilindungi, itu ada undang-undangnya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ali Lubis SHMH. Banyak sekali teman-teman pengacara, teman-teman lawyer dan masyarakat bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan saya terkait video yang viral di salah satu pengadilan, yaitu di Pengadilan Jakarta Utara, antara konflik Bang Hotman dan Bang Rasman. Jujur, saya beberapa kali ketemu dan ngobrol dengan Bang Rasman. Setahu saya, beliau orang baik. Tapi dalam video yang viral ini, jujur saya sangat sedih, sangat miris hati saya melihat tindakan atau perlakuan yang dilakukan Bang Rasman terhadap Bang Hotman. Yang saya tahu, Bang Hotman hadir ke hadapan persidangan itu sebagai saksi untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Tapi yang saya lihat di dalam video tersebut, di mana setelah memberikan keterangan atau sedang duduk, tiba-tiba Bang Rasman datang menghampiri dan mendatangi Bang Hotman. Saya tidak tahu apa maksud dari Bang Rasman, tapi saya sangat sedih. Saya pikir itu sebuah perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pengacara. Dalam konteks ini saya mendukung Bang Hotman Paris. Terima kasih. Baca komenan banyak banget yang ngerasa bahwa kenapa semua orang di persidangan selain kubunya Bang Rasman kayak memihak ke Hotman Paris atau terlalu melindungi Hotman Paris. Jawabannya adalah karena Hotman Paris di sini adalah sebagai pelapor atau korban. Pelapor atau korban itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga pegawai pengadilan, kejaksaan, atau siapapun yang ada di sana pasti melindungi pelapor atau korban. Bukan karena dia Hotman Paris, bukan, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Itu udah tertuang banget di undang-undang. Saya wong desok harus ikut angkat bicara. Ketika kalian, ya, para pengacara, sampai naik ke meja menyebutkan lu dekat-dekat sama Prabowo, saya tersinggung. Ya mungkin lu dekat sama Prabowo ketika itu karena lu dapat cuan. Ini orang desa, namanya Okto Humalasiahan, dipenjarakan 2019 ketika memprotes pemilu 2019. Di mana suara kalian? Hei Rasman, Firman atau siapa itu namanya? Jadi jangan belagu kalian membabak nama Prabowo dalam kisru ini. Saya sudah sebutkan dari awal. Ya, kalian-kalian petinggi ini selalu menciptakan keadaan tidak nyaman di negeri ini. Ketika Prabowo menyebutkan, mari bersama bekerja agar negara ini disegani bangsa lain. Otak kalian di mana? Jangan teriak-teriak kamu. Gak takut di penjara. Emang lu udah pernah di penjara? Ini orangnya pernah di penjara. Gak dapat cuan apapun. Dan saya mungkin tidak dikenal Prabowo. Tetapi fakta, ya, orang-orang mempenjarakan saya diperintahkan oleh saudara Muldoko karena ketika itu berani berbicara 2019. Di mana kalian yang hanya berani bicara ketika itu? Siapa? Kiflan Zain. Semua ditangkapi. Jadi jangan bercakap kalian. Siap dipenjara membawa nama Prabowo. Anjing kalian, tahu ya? Jangan berbesar suara kamu. Kamu kan sekarang berani bicara karena kondisi negeri ini sudah aman. Sok pahlawan kalian, sok membela nama Prabowo. Ini orangnya, ya, anjing. Cakap kalian sekarang, soal para pahlawan yang memikirkan bangsa ini. Nggak percaya kalian, silakan cek sejarah yang namanya Okto Humalasiahan, viral ketika itu, ya, mempersoalkan masalah
kecurangan pemilu 2019. Bercakap kalian semua sekarang. Dalam sidang saya akhirnya, karena bergabungnya Prabowo dengan Jokowi, tadinya saya mau dibuat pasal makar 15 tahun, akhirnya hanya undang-undang ITE. Yang namanya Hotman Paris dipersiapkan untuk membela saya ketika itu di pusat, tapi saya nggak tahan. Karena saya tidak terbiasa di penjara. Jadi kalian jangan tidak siap di penjara, siap kowar-kowar kau. Ya, bercakap saja kau. Kalau kau di penjara, ya, udah kau pikirkan. Kalau penjara di Labuan Batu nggak bisa kau kingki walaupun istri kau. Sanggup kau menjalani. Ya, tuntutan sama saya terakhir adalah 1 tahun. Vonis 9 bulan, saya jalanin 7 bulan. Sanggup kau, nggak berhubungan sama perempuan. Hei, pengacara cabul. Banyak kali cakap kalian semua. Sekarang muncul kan, oh saya dekat sama Prabowo. Saya berjuang untuk Prabowo. Perjuangan apa kau? Perjuangan kena cuan. Ini orangnya murni. Berjuang bukan kena angka. Tapi saya rela dipenjarakan oleh karena nama besar Prabowo. Ya, silakan kamu cek apakah sini keluar-keluar. Bodat kalian semua. Banyak cakap kamu semua. Karena kamu berada di pusat. Ya. Kamu coret pengadilan. Macam preman tapi bukan preman. Kamu bilang dekat sama grip apa segala macam. Sekarang kamu bercakap. Ya. Kalau dulu nggak ada. Suara kalian nggak ada terdengar. Berondok kalian di bawah kolong. Sekarang bercakap-cakap kalian. Aku minta kalian yang menciptakan situasi bangsa ini, ya, saya minta, enggak kamu lihat kondisi negara ini. Ada LSM, ada OKP, selalu teriak-teriak, dia mau berjilid. Tapi kamu nggak pernah lihat bangsa ini sedang diserang bangsa lain. Di mana letak penegarawan kalian? Sekarang kalian teriak-teriak seorang pahlawan di negeri ini. Pret sama kalian semua, ya. Saya bercakap begini karena sudah saya alami. Saya laksanakan tugas saya di penjara selama 7 bulan. Ya, saya bukan residipis. Tapi itu saya pertanggungjawabkan dan tak pernah kait-kaitkan yang namanya Prabowo dan bahkan Partai Gerindra. Nggak pernah, karena saya murni memperjuangkan suci. Sebab saya adalah anak seorang veteran pejuang negeri ini. Hei Rasman, siapa kau? Banyak kali cakap kau macam preman besar kau. Botak. Ya. Ini marga siahan. Harusnya aku membela kau, tapi lama-lama kau keluar-keluar kau. Termasuk pengacara kau yang naik meja itu. Kayak udah preman besar kalian semua. Bercakap kamu sekarang. Sekarang kamu bercakap kan? Di mana suara kalian ketika 2019? Saya ingin tahu, di mana kalian? Ribuan orang ditangkapi karena protes kecurangan pemilu. Tapi suara kamu nggak pernah saya dengar. Sekarang kalian seolah-olah pahlawan, seolah pejuang, seolah dekat sama Prabowo. Tapi nggak pernah saya dengar suara kalian. Ya? Kalian menggugat saya? Silakan buka dulu sejarah saya. Di YouTube sudah dihapus, ya. Seperti apa ketika itu? Saya menyuarakan dari desa. Bukan dari kalian merantau di pusat tapi buat kekacauan, nggak malu kalian. Kayak udah hebat kali kalian semua. Ya. Saya tidak hanya bercakap atau tidak hanya sebesar omong doang. Silakan kamu cek sejarah saya 2019. Apakah benar yang saya katakan ini atau saya bohong? Oke? Klan-klan yang mencoreng pengadilan negeri ini sama dengan melecehkan bangsa Indonesia. Gak ada harganya kamu buat. Pantas kalian di penjara. Biar kamu rasakan seperti apa di penjara itu. Saya udah rasakan. Ya jangan keluar-keluar kalian. Siap di penjara demi hukum. Tai sama kau. Udah. Bercakap saja kau. Gila perempuan kau. Oke?
Semoga bermanfaat demi bangsaku Indonesia. Slebel. Ini kalau aku jadi Hotman Paris, pas di persidangan diganggu sama Rasman. Kan dia tiba-tiba datang langsung nyamperin, megang bahu aku kan. Langsung aku tepis tangannya. Kebiasaan si monyet. Terus aku cekik lehernya, aku pukul kepalanya dari atas. Biar makin pendek leher kau. Lalu aku ambil pulpen dari jas aku tanda tangan kepalanya. Keludah matanya. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara. Sabar ya, sabar. Jap. Sabar ya. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan minggu depan. Tenang, alright, tenang, calm down. Jepang masih jauh, meski Belanda sudah mendekat. Kagak perlu risau, kagak perlu gelisah, apalagi gundah gulana. Oke? Calm down. Gue sih kasihan sama mejanya, lu pukul-pukul macam itu. Ih, kata tuh meja, mimpi apa gue semalam? Diemek-emek, dipukul-pukul gitu. Salahnya apa aja kagak jelas gitu. Tapi lu pukul-pukul gitu. Itu penganiayaan berat. Aduh. Gua sih prihatin dan kasihan sama wartawan. Iye, diundang dan dihadirkan hanya untuk melihat dimarah-marahi dan dimaki-maki. Mimpi apa itu wartawan semalam ya? Mimpi basah kagak, tapi dapat beceknya gitu. Kan kasihan gitu. Tega bener sih kuda laut. Ini gejala awalnya kayak gimana sih sampai si kuda laut macam itu? Hah? Ih, berasa Roro Jongkrang lupa pakai skincare gitu. Kasihan bener hidup lu kuda laut, marah-marah mulu, bye-bye stroke. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Bapaknya ini ngomong biasa aja nggak bisa tah? Atau memang kayak gini cara bicaranya? Bukan apa-apa. Banyak netizen yang khawatir jantungnya, Pak, jantungnya. Ngomong itu biasa aja gitu loh. Yang jelas, nggak usah emosian, apalagi gebrak-gebrak meja. Nggak bisa. Oh. Beliau itu sekarang udah sangat lurus. Anjing. Ini pada sekolah hukum di mana sih sebenarnya? Jangan-jangan mahasiswa Dewa semua kali? Atau semua pada madol semua kali pada saat sekolah hukum kali? Atau jangan-jangan cuma sampai kantin kampus apa gimana sih konsepnya? Kok pada koyong-koyong semua gitu? Kewenangannya apa? Meminta pergantian hakim. Lu siapa? Penetapan hakim ada SOP-nya. Bukan lu yang nentuin. Aneh-aneh aja. Terus lu pikir dengan lu melakukan intimidasi kepada hakim, melakukan intimidasi dan petantang-petenteng terhadap jaksa, melakukan intimidasi terhadap saksi, membuat keonaran kegaduhan di pengadilan, dan lain sebagainya, emang bisa merubah penetapan hakim yang memimpin jalannya persidangan? Kan kagak. Makanya lucu aja gitu liatnya. Katanya pengacara, katanya advokat senior, katanya ahli hukum dan pakar hukum. Tapi kok tindakan yang dilakukan barbar sekali, tidak menunjukkan kualitas seseorang, tidak menunjukkan intelektual seseorang. Kok koyong ngono? Emang lu pikir dengan lu melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut berharap ada simpati dari publik? Kagak akan. Publik kagak akan simpatik dengan apa yang lu lakuin. Publik malah bertanya-tanya,
terkait kredibilitas dan kualitas yang lu miliki. Bahkan publik bertanya-tanya terkait profesi advokat yang kalian miliki, karena tidak mencerminkan layaknya advokat. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau Entar-entar sih kayaknya sebelum masuk pengadilan harus ada pengetesan untuk pihak-pihak yang akan memasuki ruangan persidangan. Ya bukannya kenapa-napa nih. Dikhawatirkan tantum kagak jelas. Ujungnya membuat keributan dan kegaduhan di pengadilan. Ya memang sepertinya harus ada pemeriksaan secara psikologis agar diketahui memiliki kesehatan mental apa tidak, sakit perut apa tidak, mules-mules, mencret-mencret apa tidak gitu. Karena apabila tidak dilakukan pemeriksaan sebelum memasuki ruang persidangan, dikhawatirkan ada penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya kambuh dikarenakan lupa minum obat. Ya bukannya kenapa-napa nih. Tanpa ada gejala, tanpa ada indikasi apapun, ujug-ujug teriak-teriak kagak jelas layaknya penyanyi rock. Ada yang naik meja, berasa lagi goyang dompet. Kan merepotkan gitu. Tantrum di dalam persidangan, tantrum saat selesai sidang. Di luar persidangan pun masih berlanjut tantrumnya. Jangan-jangan sih bukan tantrum, melainkan PMS mendekati periode haid kali ya. Atau jangan-jangan memang memiliki gangguan mental, psikis, bahkan lain sebagainya. Karena apabila kita cermati dengan baik, sepertinya patut diduga tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut sudah direncanakan dengan baik. Indikasi tersebut terlihat sejak mereka hadir di pengadilan. Dan itu sangat terlihat jelas. Sakit. Hotman Paris versus Rasman dan Firdaus Wibowo. Kalian dukung siapa? Kalau aku bingung. Saya meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana, Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arief Nasution, klien saya? Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Aduh, lihat video mereka itu ya ketika bersidang. Aduh, lawak kali. Aku sebenarnya malas kawan-kawan untuk komen ya, karena mereka itu juga semua senior-senior lah kan. Kalau kita kan advokat junior. Tapi ya 10 tahun aku jadi pengacara dari 2016, belum pernah aku lihat ada sejarahnya orang ya naik ke meja pengadilan. Wah, itu keren. Sebenarnya masalah kemarin tuh simple aja. Grupnya Bang Rasman minta persidangannya terbuka, hakim minta tertutup karena mungkin ada yang dibahas yang hal yang tabu lah ya, atau menyangkut aneh-aneh ya. Tapi jangan gitulah ketua. Aduh ya kan, sampai harus esmosi ya, sampai datangin Bang Hotman terus naik di atas meja. Aduh Bang, ada cara-cara yang lebih benar Bang. Kita sama-sama caturwangsa, praktisi hukum. Ya kan ada caturwangsa, ada 4, polisi, jaksa, hakim, pengacara itu dianggap setara oleh KUHAP. Ya kan ada caranya. Contohnya abang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang dibilang hakim, walkout aja. Seperti waktu Hasibuan dalam perkara Jessica Mirna. Ya kan, hakim dianggap pada saat itu keberpihakan, walkout. Habis itu bersurat ke Mahkamah Agung, melaporkan ke Komisi Yudisial, ya kan, pengawas hakim, ya kan bisa lebih benar gitu. Itu dianggap kita baru mantap gitu kan. Kalau ini, aduh malu kali aku, aduh. Terus itu kenapa pengacaranya Bang Rasman itu sampai naik ke meja persidangan? Memang benar sih katanya ada yang bilang kan ya persidangan udah selesai. Ya tapi kan tetap aja, ya kita paham lah ya kondisinya, mungkin pengacara Bang Rasman itu sedang memperjuangkan Bang Rasman gitu kan. Tapi jangan gitu juga lah caranya bos. Ya kan kita kan satu sisi juga harus menjaga marwah persidangan yang terhormat. Ya kan kita juga punya kode etik. Kita juga harus menjaga marwah pengacara kita. Betul nggak? Ya kan kita kan sebagai tugas profesi yang mulia, officium nobil. Tapi kalau caranya gini, sebelah mata lah orang lihat kita bos. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di komentar, aku udah pusing.
Saya ini yang selalu biasa berdiri untuk Polri. Silakan kalian ke sana. Silakan ke sana. Di sini ada apa? Silakan keluar kalian. Ya sudah depan, keluar. Tolong kalian keluar. Keluar. Ini ada apa di sini? Silakan keluar. Saya ya. Silakan. Tidak ada yang kacauan. Silakan kalian ketik. Jangan suka. Sudah menghina majelis hakim, bahkan patut diduga menghina pengadilan, ditambah menghina aparat kepolisian. Bahkan patut diduga melakukan keonaran dan memprovokasi dan lain sebagainya. Luar biasa. Sungguh lengkap. Entah kuda laut ini sedang cosplay menjadi apa dan menjadi siapa, namun rasanya minimal maksimal kita semakin paham bagaimana kualitas seseorang dalam bersikap dan mengambil sebuah tindakan. Ya minimal maksimal semakin paham berada di level mana kuda laut berada. Begitupun dengan timnya. Ya. Apa sih coba sih? Sini yang namanya kekacauan. Saya ini yang selalu biasa berdiri untuk Polri. Silakan kalian ke sana. Silakan ke sana. Dia masih bilang kami tetap pada pendirian. Gak tahu malu dia. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Aduh ini orang ya. Di mana-mana ribut anjir. Di sini ribut, di sana ribut, di persidangan ribut. Ada aja masalahnya. Tolong dong kepada pemerintah Indonesia, aparat Indonesia, Pak Presiden, Pak Menteri yang berwenang dalam hal ini, tolong segera diurus orang ini. Karena menurut saya sudah meresahkan, bikin gaduh, mencoreng persidangan. Bahkan di situ ada yang sampai naik meja, padahal di situ orang-orang yang berpendidikan semua.
Ini gimana nanti ditonton orang banyak, orang negara luar nonton persidangan kita. Ntar mereka bilang kita nggak ada adab. Hanya karena kelakuan si bahlul-bahlul ini. Jadi tolong dong, segera diurus lah orang ini. Karena perasaan dari kemarin nggak selesai-selesai anjir masalahnya. Dari dulu pas zaman Covid sama Denis, sama Uya Kuya. Kemarin juga sama Nikita Mirzani, sekarang sama Hotman Paris. Banyak banget musuhnya anjir. Gak kelar-kelar. Ada aja yang diajak duel, ada aja yang diajak ribut sama dia. Ini tolong, ini udah meresahkan sih. Selama ini saya diam, bantang-bantang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan perjuangan. Bukan perkosa, bukan narkoba. Hukum Indonesia sudah bobrok. Hakim harus diganti. Kalau nggak ada online, majelis ganti. Yes. Kalau live online, majelis ganti itu live. Udah itu jawaban dari saya. Saya kuasa hukumnya. Live pak, transparan pak. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.